Selamat pagi saudaraku semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Saya Nikola Sedinata dari kelas 81. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda SMP Stella Maris, para Stella Marian dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan pertama hari ini yaitu melalui kitab Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 12. Kita diingatkan bahwa pergunakanlah sebaik-baiknya masa muda. Sepanjang kesenangan hidup masih dapat dinikmati. Jangan menunggu sampai usia tua ketika daya hidup sudah lenyap. Sekalipun begitu, yang menjadi tuntunan untuk bersenang-senang haruslah jalan Allah atau jalan Tuhan, bukan pesta pora. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam Injil hari ini diungkapkan sabda Yesus kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak paham ketika Yesus yang bisa membuat banyak mukjizat dan sangat dikagumi banyak orang kok mengatakan bahwa dirinya harus menderita sengsara. Namun kendati tidak paham, para murid tetap setia mengikutinya sampai akhir. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, seringkali kita pun tidak mudah memahami arti sabda Tuhan. Sayangnya, karena merasa tidak paham, tidak mudah memahami sabda Tuhan, kita lantas tidak tertarik atau bahkan berhenti sama sekali untuk membaca kitab suci secara pribadi. Sehingga kitab suci sering hanya disimpan atau juga jadi pajangan di lemari kita masing-masing. Para sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat bulan September ini adalah Gereja Katolik Indonesia menjadikan sebagai bulan kitab suci nasional. Harapannya supaya kita semakin mencintai pada sabda Tuhan. Kita diingatkan bahwa meskipun seringkali kita mengalami kesulitan dalam memahami sabda Tuhan, tetapi kita tidak boleh berhenti mencintai dan menggali sabda Allah bagi hidup kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Pada saat kita mendengar penjelasan guru, lalu belajar dari beberapa buku, rasanya kita tidak mudah mengerti, tapi kita tetap setia mempelajarinya. Saat ujian tiba, mungkin kita bisa menjawab secara kebetulan atau malah tidak bisa menjawab. Lalu guru memberikan jawaban yang benar. Nah, sejak saat itulah kita baru mengerti. Maka kita tidak usah khawatir kalau banyak hal tentang misteri iman kita yang sampai saat ini belum kita pahami. Yang penting kita tetap setia dan tidak pernah berhenti belajar serta berelasi dengan Tuhan. Mari kita selalu menumbuhkan perayaan iman kita melalui Ekaristi. Tuhan kita tidak memberi janji-janji, tetapi Yesus memberi bukti. Untuk itu, selamat merayakan Ekaristi di hari Minggu dan semoga iman kita semakin tumbuh menjadi yang baik
selalu setia pada ajaran, dengan kita akan semakin dikuatkan dalam iman. Kitab suci adalah sabda kebenaran. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.